Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah keluarga malam hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Begini bunyi firman Tuhan, mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk menegaskan tentang pentingnya doa, Martin Luther menyampaikan pesan yang ia kembangkan, yang sudah sering kita dengar, yang disebut dengan ora et labora, yang berarti berdoa dan bekerja. Adapun maksud daripada perkataan tersebut adalah setiap pekerjaan atau ketika kita memulai suatu aktivitas, sangatlah baik jika kita awali dengan doa. Segala aktivitas, segala pekerjaan kita sangatlah baik jika kita awali dengan doa. Mengapa demikian, Bapak Ibu saudara? Karena sangatlah baik apabila kita terlebih dahulu menyampaikan kepada Allah apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan, untuk kita mau berserah kepada Tuhan. Dan melihat betapa pentingnya menghidupi doa itu, Martin Luther juga melanjutkan perkataannya yang disebut dengan laborare et orare, yang artinya kerja dan doa. Adapun maksud daripada perkataan ini adalah bahwa semua pekerjaan kita menjadi doa dalam seluruh kehidupan kita. Sekali lagi, semua pekerjaan kita menjadi doa dalam seluruh kehidupan kita. Pekerjaan atau hidup kita harus menjadi doa, harus menjadi ibadah kita di hadapan Tuhan.
Itu makanya dikatakan, doakan apa yang engkau kerjakan, kerjakan apa yang engkau doakan. Sehingga Martin Luther mengambil kesimpulan, doa merupakan napas kehidupan orang percaya. Doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Asa amang inang, tudus tuna mate do jolma, molo dan mangulu di bagasan tangiang. Lepos rohanami dan masuk tu horongi ita. Ale solok nari di doko di paingot, tudus tuna mate do jolma, molo dan mangulu be di bagasan tangiang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan sehari-hari ada banyak orang yang berkata bahwa saya sudah capek berdoa. Toh tidak ada jawabannya. Bahkan ada yang mengatakan juga, saya tidak mau lagi berdoa. Loh, kenapa tidak mau berdoa? Karena tidak ada gunanya. Bahkan sebagian orang menjadikan doa itu sebagai rutinitas belaka. 3 kali sehari. Pada saat kapan? Saat makan pagi, makan siang, makan sore, atau makan malam. Artinya, dia menganggap bahwa doa itu hanya sebagai pelengkap di dalam kehidupannya sebagai orang yang beragama. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, padahal tadi sangat jelas dikatakan di ayat 1, Yesus menekankan kepada murid-muridnya agar senantiasa berdoa. Kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kita adalah pengikut Tuhan Yesus. Diajarkan, ditekankan bagi kita agar kita senantiasa berdoa. Menjadikan doa sebagai satu hal yang harus kita lakukan secara terus-menerus, secara tekun. Itu makanya dikatakan senantiasa berdoa. Kalau dikatakan terus-menerus, bukan berarti bahwa doa itu saja yang kita ulang-ulang. Bukan berarti bahwa kita mengatakan doa yang itu-itu saja. Tetapi dengan ajakan seruan untuk senantiasa berdoa dengan tekun, mau diajak agar dalam segala situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, hendaknya lah tetap berdoa. Hendaknya lah menjadikan doa sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Apapun yang sedang kita hadapi, mau penyakit, mau pergumulan, mau duka cita, atau banjir, atau bencana alam, atau seperti yang sekarang terjadi, yaitu pandemi COVID-19 sekarang ini. Tuhan Yesus mengajak kita untuk senantiasa berdoa. Menjadikan doa sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Ketekunan kita untuk berdoa itu memperlihatkan iman kita, di mana kita menyerahkan segala sesuatu kehidupan kita ini kepada Allah, sehingga Allah turut campur tangan. Allah yang mengendalikan seluruh kehidupan kita. Dan jika sudah demikian, maka segala yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita meyakini itu adalah sebagai yang terbaik dan merupakan keputusan Allah.
Kalau kita melihat tadi di ayat 2 sampai ayat 5, Yesus memakai perumpamaan tentang seorang janda dan juga seorang hakim yang disebut dengan hakim yang lalim, yang tidak mau percaya, yang tidak taat kepada Allah. Tetapi lihatlah apa yang terjadi. Yesus katakan, camkanlah. Dengan perkataan itu kita mau diajak, kita mau diingatkan agar kita meneladani sikap hidup yang tekun. Seperti janda tadi, dia datang terus-menerus kepada hakim itu untuk memohon agar perkaranya boleh dibela. Yesus mengingatkan sebuah prinsip yang tidak pantang menyerah untuk memohon, yang tidak jemu-jemu mengungkapkan isi hati kepada Allah. Itu makanya dikatakan dalam Roma 12 ayat 12 di hata-bata ni dok, marlas ni roha mahamu makirin, marbengek ni roha ma dihapor suhon, jugulho kamuma tangiang. Bertekunlah dalam doa. Dan ini yang mau kita teladani, yang mau kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ketekunan untuk berdoa kepada Allah yang dipengaruhi oleh iman kita. Sebab tidak mungkin kita terus memohon apabila apa yang kita minta tidak kita yakini untuk dikabulkan. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin kita terus meminta dari orang yang tidak memiliki kapasitas untuk mengabulkan apa yang kita minta. Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketekunan berdoa adalah bukti dari iman. Ketekunan berdoa adalah bukti dari iman. Orang beriman akan tetap memiliki prinsip dalam kehidupannya bahwa bagi Allah ada yang Dia minta. Bagi Allah ada yang Dia minta. Dan Allah sanggup untuk mengabulkan apa yang dimohonkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingatlah, Allah tidak akan terlambat untuk memberi kasih setianya. Maka jangan pernah putus asa, tetapi tekunlah berdoa dan nyatakan doamu dalam iman kepada Allah. Dalam situasi sekarang ini, kita mau diajak untuk terus bertekun di dalam doa, memohon agar pandemi COVID-19 ini boleh secepatnya berlalu dari tengah-tengah dunia ini. Jangan pernah putus asa dan jangan pernah kita menguji Allah akan apa yang terjadi ini. Namun kita meyakini, sebagaimana tadi yang kita katakan, bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah sebagai yang terbaik atas keputusan Allah. Apakah kita mau menerima keputusan Allah dalam hidup kita? Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, oleh karena firman-Mu yang mengingatkan kami pada malam hari ini, agar kami tidak jemu-jemu berdoa, agar kami senantiasa menyampaikan segala sesuatunya kepada Tuhan. Terlebih Tuhan, ketika kami akan memulai segala aktivitas kami mau berserah kepada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mengetahui itu adalah yang terbaik menurut keputusan Tuhan. Dan itu pasti sangat berguna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ajar kami agar kami senantiasa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan,
Berkati firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami menjadi pelaku firman Tuhan, dan kami boleh menjadi motivator kepada orang-orang lain supaya senantiasa bertekun di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Engkau berikan. Kami masih boleh duduk bersama dengan keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami, di rumah kami, untuk memuji nama Tuhan dalam ibadah keluarga, dalam situasi yang terjadi. Tuhan, kami harus bersekutu kepada Tuhan di rumah kami masing-masing, dan itu merupakan satu hal yang harus kami kembangkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu dalam setiap kehidupan mereka. Ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.